Beberapa pekan ini dunia internasional sedang ramai-ramainya membahas Olimpiade yang pada tahun ini Olimpiade digelar di Paris, Prancis mulai 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 dengan melibatkan 11.000 atlet dari 206 negara termasuk negara Indonesia sendiri. Tentu saja selain FIFA World Cup, ternyata Olimpiade juga tak kalah seru loh gengs. Tapi udah pada tahu belum sejarah Olimpiade? Kalau belum, cari tahu yuk. Olimpiade merupakan ajang olahraga terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Ajang ini mempertemukan atlet dari seluruh dunia untuk berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga. Dikutip dari laman International Olympic Committee atau IOC, Olimpiade berawal dari tradisi kuno yang dilakukan oleh orang-orang Yunani di Olimpia. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan bagi dewa Zeus. Olimpia bukanlah sebuah kota, melainkan kawasan suci yang digunakan untuk kompetisi olahraga. Dari namanya sendiri, Olimpiade diambil dari lokasi atau nama tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut. Kompetisi ini pertama kali disebutkan dalam tulisan pada tahun 776 sebelum Masehi. Biasanya, Olimpiade kuno diselenggarakan selama 5 hari penuh dengan berbagai perlombaan cabang olahraga seperti lari, lompat, lempar tinju bulat, dan balap kereta. Faktanya, para peserta yang hanya laki-laki bertanding tanpa menggunakan pakaian. Untungnya sekarang budaya ini gak ikut diadopsi ya gengs. Biasanya pemenang Olimpiade kuno diberi hadiah berupa mahkota daun zaitun dan mendapatkan ketenaran serta pengakuan di kota atau negara mereka. Ternyata kompetisi ini sempat berhenti loh gengs pada tahun 393 Masehi ketika Kaisar dari Romawi Theodosius I melarang semua festival keagamaan dan olahraga kuno. Namun seperti sudah mendarah daging, ketangkasan dan kepiawaian untuk bertanding dan semangat Olimpiade tidak pernah padam. Pada tahun 1894, Pierre de Coubertin, seorang bangsawan Prancis, menginisiasi digelarnya Olimpiade modern. Inilah cikal bakal akhirnya Olimpiade modern. Gagasan mengenai Olimpiade modern baru muncul ketika Kongres Atletik Internasional berlangsung pada 25 November 1892 di Paris, Prancis. Pierre de Coubertin mempresentasikan idenya mengenai sebuah era baru dalam olahraga internasional, karena pada saat itu olahraga masih bersifat kedaerahan dan belum dikenal secara luas dalam dunia internasional. Sehingga tepat pada 16 Juni 1894, Pierre berhasil mengumpulkan 79 delegasi yang mewakili 12 negara untuk menghadiri suatu kongres yang tujuannya mengadakan kembali Olimpiade setelah berhenti berabad-abad sebelumnya. Hasil dari kongres itu adalah keputusan antara lain pembentukan International Olympic Committee atau IOC. Apa sih tujuannya dari IOC ini? IOC didirikan untuk membantu membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Mulia sekali ya gengs. Karena sudah ada kesepakatan dan sudah terbentuk lembaga internasional yang membawahi kegiatan Olimpiade ini, maka Olimpiade pun kembali dilaksanakan. Dan setelah sekian lama, kembali diselenggarakan pada tahun 1896 di Athena. Ajang ini sendiri diresmikan oleh Raja George I yang diikuti oleh 245 atlet pria dari 14 bangsa dengan kontingen terbesar berasal dari Yunani, Jerman, dan Prancis. Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain nomor track and field atletik, anggar angkat besi, sepeda gulat senam, dan renang yang ketika itu dilombakan di pantai laut bebas. Wah, nggak bahaya pak? Olimpiade sendiri diadakan di 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Pada awalnya Olimpiade musim dingin diadakan di tahun yang sama dengan Olimpiade musim panas. Tradisi ini bertahan sampai Olimpiade musim dingin tahun 1992 di Albertville, Prancis.
Setelah itu, sejak tahun 1994, Olimpiade musim dingin diadakan 2 tahun berselang setelah penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Itu dia geng, sekilas sejarah Olimpiade dan perkembangannya dari zaman kuno sampai zaman modern ini. Ternyata butuh proses yang panjang ya gengs. Sampai bertemu kembali di video berikutnya seputar fakta-fakta menarik lainnya.